Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Subagja. Saya perwakilan dari kelompok 7. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Mini Project Analisis Bisnis Online Tokopedia. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah Etika dan Profesionalisme yang diampu oleh Bapak Dr. Hari Wibawanto. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Fadli Subagja, dengan NIM 53124222012. Selanjutnya ada Muhammad Hanif Al-Ghifari 53124222028. Ada Muhammad Fauzan dengan NIM 53124222032. Ada Dimas Triatmojo dengan NIM 53124222033. Lalu yang terakhir ada Fairizal Arifianto dengan NIM 53124222050. Bisnis online yaitu Tokopedia karena apa sih? Di sini kami kelompok 7 mengambil contoh bisnis online yaitu Tokopedia. Untuk melakukan jual beli di Tokopedia, pembeli dan penjual harus mendaftar dan memiliki toko online atau marketplace seperti Tokopedia memiliki mekanisme jual beli yang relatif mudah dan aman. Pembeli memilih produk yang ingin dibeli, membayar menggunakan metode pembayaran yang tersedia, dan kemudian produk akan dikirim oleh penjual. Uang pembeli akan ditahan oleh Tokopedia sampai produk yang diterima sesuai dengan deskripsi dan foto yang tertera di toko online penjual. Jika produk yang diterima tidak sesuai, pembeli dapat mengajukan komplain dan meminta pengembalian dana. Tokopedia juga menyediakan fitur escrow untuk transaksi yang nilainya lebih besar, di mana uang pembeli ditahan oleh Tokopedia sampai produk diterima dan disetujui oleh pembeli. Selanjutnya, ada mekanisme jual beli barang atau jasa dan mekanisme pengamanannya pada Tokopedia. Yang pertama, untuk melakukan jual beli di Tokopedia, pembeli dan penjual harus mendaftar dan memiliki akun Tokopedia terlebih dahulu. Setelah itu, penjual dapat membuat toko dan memasukkan produk yang akan dijual. Pembeli dapat melakukan pencarian produk di Tokopedia dan memilih produk yang diinginkan. Yang kedua, setelah pembeli memilih produk, maka pembeli harus melakukan pembayaran melalui metode yang tersedia, seperti transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Pembayaran ini akan masuk ke rekening Tokopedia terlebih dahulu. Setelah pembayaran diterima oleh Tokopedia, maka penjual akan diberitahu untuk mengirimkan barang. Yang ketiga, setelah pembeli menerima barang, pembeli dapat memberikan penilaian terhadap penjual dan transaksi tersebut. Tokopedia akan menahan dana pembayaran dari pembeli selama 1-14 hari tergantung pada jenis produk dan pengaturan dari penjual sebelum dana tersebut disalurkan ke rekening penjual. Hal ini dilakukan untuk melindungi pembeli dari penipuan atau barang palsu. Selanjutnya, ada keuntungan atau kerugian bagi penjual barang atau jasa, pembeli barang atau jasa, atau perantara mitra. Kita bicara keuntungan dan kelebihan bagi penjual barang atau jasa terlebih dahulu. Di antaranya, satu, dapat memasarkan produk mereka secara luas ke ribuan bahkan jutaan konsumen potensial di seluruh Indonesia. Yang kedua, mudah untuk memulai usaha dengan modal yang terjangkau. Yang ketiga, penjual dapat mengelola toko dan produk mereka sendiri tanpa harus memiliki kantor fisik. Selanjutnya, keuntungan dan kelebihan bagi mitra. Yang pertama, mitra seperti jasa pengiriman dan agen pembayaran dapat memperoleh penghasilan dari kerjasama dengan Tokopedia. Yang kedua, mitra dapat mengembangkan jaringan bisnis mereka dengan menjadi bagian dari ekosistem Tokopedia.
Selanjutnya, ada kerugian dan kekurangan bagi para mitra. Yang pertama, mitra harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tokopedia untuk dapat bergabung sebagai mitra. Yang kedua, persaingan yang ketat dengan mitra lain di platform yang sama menjadi tantangan tersendiri untuk para calon mitra Tokopedia. Selanjutnya ada contoh-contoh kasus yang merugikan salah satu atau beberapa pihak yang terlihat. Meskipun Tokopedia telah berusaha memperkuat sistem keamanannya, masih ada beberapa kasus yang dapat merugikan salah satu atau beberapa pihak yang terlibat. Di antaranya, yang pertama ada penjual yang merugikan pembeli. Contohnya, satu, penjual yang mengirim produk palsu atau cacat pada pembeli, penjual yang tidak mengirimkan produk setelah pembeli membayar, penjual yang meminta pembeli untuk mengirimkan uang terlebih dahulu tanpa memberikan produk yang dibeli. Lalu ada pembeli yang merugikan penjual. Contohnya adalah pembeli yang membatalkan pesanan setelah penjual mengirimkan produk, pembeli yang mengembalikan produk yang sudah digunakan atau rusak, dan pembeli yang menuduh produk tidak sesuai dengan deskripsi hanya untuk meminta pengembalian dana. Lalu ada regulasi yang mengatur bisnis online di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan yang mengatur aspek hukum dan bisnis di dunia maya. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku bisnis online, seperti mengenai perlindungan konsumen, privasi, dan keamanan transaksi online. Lalu, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan teknologi finansial termasuk e-commerce, seperti persyaratan modal, pengelolaan risiko, dan prosedur untuk menerima, menyimpan, dan mentransfer dana. Ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan ini mengatur tentang tata cara perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis online seperti e-commerce. Ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK-01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, termasuk peraturan tentang persyaratan dan tata cara pengajuan kredit. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah merilis Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Peraturan ini mengatur bahwa produk dan layanan yang dijual dalam negeri harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tentu saja mempengaruhi cara e-commerce beroperasi, termasuk dalam hal pemasaran produk, deskripsi produk, dan komunikasi dengan konsumen. Semua regulasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan konsumen, serta meningkatkan kualitas bisnis online di Indonesia. Pelaku bisnis online termasuk e-commerce, seperti Tokopedia, diharapkan mematuhi semua peraturan yang berlaku demi menjaga kepercayaan konsumen dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.